Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuwandaga Pratama dengan NIM 0320240085. Di sini saya sebagai TSI. Perkenalkan, nama saya Manda Sulistiawati dengan NIM 0320240088. Perkenalkan, saya Raka Judi Irvander dengan NIM 0320240063. Di sini kami dari kelompok 7 ingin melakukan instalasi hardware. Casing adalah rumah bagi perangkat keras utama komputer. Di dalamnya terdapat motherboard dengan prosesor dan memori. Casing juga menjadi tempat mendudukan hard disk dan CD-ROM drive. Selain sebagai pelindung fisik, casing yang baik juga berfungsi sebagai penyalur panas yang dihasilkan komponen elektronika komputer. Pastikan ukuran motherboard sama dengan yang ada di komputer. PSU atau Power Supply merupakan komponen perangkat keras komputer yang sangat penting dan krusial. Jika PSU mengalami masalah, perangkat komputer tidak akan berfungsi normal. PSU memiliki beberapa fungsi penting untuk komputer, yaitu pertama, mengubah tegangan listrik dari sumber AC menjadi DC yang dibutuhkan komponen komputer, menyediakan daya yang stabil dan sesuai spesifikasi untuk perangkat komputer. Yang kedua, melindungi perangkat dari kerusakan akibat gangguan listrik seperti lonjakan tegangan, arus berlebihan, dan korsleting. Dan yang ketiga adalah mengatur dan menjaga panas yang dihasilkan saat PSU beroperasi. Motherboard atau mainboard adalah papan sirkuit utama yang berfungsi sebagai pusat pengaturan, penghubung, dan koordinasi komponen komputer. Fungsi dari motherboard: 1. Mendistribusikan daya listrik ke semua komponen komputer. 2. Menyediakan slot ekspansi untuk menghubungkan perangkat tambahan. 3. Menyediakan soket untuk CPU agar dapat terpasang dengan aman. Di motherboard kami terdapat beberapa port. Yang pertama terdapat port PS2, di mana yang berwarna hijau digunakan untuk mouse dan yang berwarna biru digunakan untuk keyboard. Yang kedua terdapat port HDMI, berfungsi untuk mengeluarkan output. Yang ketiga terdapat port USB 2.0 dan 3.0. Yang keempat terdapat port LAN, digunakan untuk menyambungkan ke internet. Yang kelima terdapat port audio, di mana yang berwarna merah digunakan untuk mikrofon, yang hijau digunakan untuk out jack, dan yang biru digunakan untuk line in jack. Prosesor merupakan komponen sebagai pengatur seluruh jalannya komponen yang ada. Fungsi dari prosesor yang pertama yaitu menjalankan instruksi, yang kedua mengelola data, yang ketiga mengontrol perangkat keras, yang keempat mengelola memori, dan yang terakhir adalah mengintegrasi komponen internal. Selanjutnya, kami akan menjelaskan cara membaca prosesor. Prosesor kami dengan manufaktur Intel memiliki model Core i9 dengan generasi 9 dan memiliki kecepatan 3,60 GHz. Heatsink atau kipas pendingin pada komputer berfungsi untuk mendinginkan komponen komputer, terutama CPU dan VGA, yang menghasilkan panas saat digunakan. Dengan menggunakan heatsink, kinerja komputer dapat meningkat dan masa jangkaunya dapat diperpanjang. VGA atau Video Graphic Adapter atau kartu grafis memiliki fungsi untuk menerjemahkan sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis di layar monitor. VGA juga berfungsi untuk menyimpan data yang dikirimkan dari hard disk. Beberapa fungsi VGA yaitu yang pertama menampilkan visual dengan kualitas tinggi seperti tingkat ketajaman dan kehalusan. Yang kedua adalah menggunakan grafis 3D secara akurat. Yang ketiga, menghubungkan komputer ke TV atau perangkat lain. Yang keempat, meningkatkan kualitas grafis untuk bermain game dan desain grafis. Hard disk merupakan perangkat yang dapat menyimpan data. Fungsi dari hard disk yang pertama adalah menyimpan data, yang kedua backup, dan yang ketiga pendukung operasi sistem komputer. RAM atau Random Access Memory. Komponen ini digunakan sebagai penyimpanan sementara, di mana ketika suatu sistem atau aplikasi sedang dijalankan, maka penyimpanan yang digunakan adalah RAM. RAM yang saya gunakan adalah Kingston, kapasitas 8 GB dan memiliki kecepatan 3200 MHz. Fungsinya untuk menyimpan data sementara untuk diproses unit pemrosesan.
Yang pertama, silakan kalian buka tutup casing dan rapikan kabel-kabel yang terdapat di casing. Silahkan kalian masukkan PSU ke dalam dudukan yang sudah terdapat di dalam casing. Silahkan kalian rapikan kabel PSU ke dalam casing. Silahkan kalian baut pada bagian-bagian yang sudah terdapat bulir baut, agar PSU tidak bergoyang saat PC didirikan. Buka tuas pengunci soket ke atas. Tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Biasanya pin 1 terletak di pojok yang ditandai dengan lekukan atau tanda titik. Tekan prosesor ke dalam soket sampai rapat. Kunci kembali dengan tuas pengunci. Letakkan heatsink di atas prosesor. Kemudian kunci bagian pengunci heatsink satu persatu. Pastikan terkunci dengan rapat. Pasangkan RAM ke dalam slot memori yang sudah tersedia di dalam motherboard. Pastikan posisi RAM sudah betul dengan slot RAM. Terdapat perbedaan bagian pin kuning antara bagian kanan RAM dan kiri RAM. Masukkan harddisk ke dalam casing. Letakkan harddisk pada posisi yang sesuai. Lalu, kunci harddisk menggunakan baut agar tidak goyang. Letakkan motherboard pada dudukan yang terdapat di dalam casing. Pastikan port I/O sudah masuk ke lubang port I/O yang terdapat di casing. Letakkan VGA pada slot PCI Express 16. Tekan VGA untuk melakukan penguncian. Pastikan posisi VGA sudah dalam posisi yang benar. Silahkan kalian baut pada bagian yang tersedia di motherboard. Silahkan kalian masukkan kabel untuk USB. Pastikan pada lubang pin itu sesuai dengan yang ada di motherboard. Pasangkan kabel SATA pada slot yang tersedia di hard disk dan yang ada di motherboard. Pasangkan power connector pada motherboard. Silakan kalian susun dan pasangkan front panel untuk dipasangkan di motherboard. Jika telah selesai melakukan proses pemasangan front panel, kemudian pasangkan penutup casing PC.
Tahap selanjutnya yaitu colokan kabel power ke PSU. Pasangkan kabel HDMI ke VGA. Kemudian tekan tombol power untuk menyalakan PC. Selamat, kini PC Anda sudah siap untuk digunakan. Sekian proses langkah-langkah instalasi hardware dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan saat pemrosesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.